Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, telah terjadi peningkatan jumlah warga yang berobat di puskesmas di seluruh wilayah ibu kota pasca diterapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Atas dasar ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan membentuk sebuah program yang dapat mengurai permasalahan kesehatan yang kompleks di Jakarta. Program tersebut adalah Ketuk Pintu Layani dengan Hati. Program yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kusmedi Priharto, diharapkan dapat menjangkau warga Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan petugas kesehatan dengan mudah. Petugas kesehatan akan mengunjungi warga secara langsung di rumahnya masing-masing. Nantinya petugas yang turun itu satu tim terdiri dari satu dokter, satu perawat, dan satu bidan. Dan satu tim itu untuk 5.000 penduduk. Jadi saat ini masih ada 481 tim yang konsentrasinya di rusun, kampung deret, dan rumah kumuh dan miskin. Di mana sekarang nanti tahun ini 2017 kita akan menambah lagi 400 tim untuk kita bisa lebih jauh lagi menjangkau masyarakat. Dalam KPLDH ini disiapkan petugas kesehatan yang bekerja secara tim yang terdiri dari seorang dokter, perawat, dan bidan yang akan bertanggung jawab pada satu wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Satu tim KPLDH akan bertanggung jawab pada sekitar 5.000 jiwa dari wilayah yang telah ditetapkan. Tugas utama tim KPLDH adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan dan promotif atau pemeliharaan dan peningkatan. Dengan tetap melakukan tindakan kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif bila diperlukan sebagai tindakan awal. Tindakan-tindakan tersebut diawali dengan melakukan pendataan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Kemudian tim akan melakukan pengolahan data untuk menentukan prioritas masalah. Sesudah kita melakukan turun itu, apa yang kita lakukan? Kita ketuk pintu orang itu. Kita lihat di dalam. Ada apa di dalam? Kalau di dalam ada masalah orang sakit, ya kita tangani saat itu juga. Kalau saat itu kita ketemukan bayi yang belum imunisasi, kita imunisasi saat itu juga. Apabila kita ketemu wanita usia subur, belum pernah periksa IPA, kita minta dia untuk periksa IPA. Jadi kita intervensinya langsung, termasuk lingkungan, termasuk makanan di sekitar mereka. Diharapkan dengan adanya program KPLDH ini, permasalahan kesehatan di wilayah Jakarta semakin berkurang, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan semakin menyadari pentingnya kesehatan dan lingkungan yang sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Kusmedi Priharto, SPOT MKes, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat 5 Wilayah dan 1 Kepulauan, seluruh Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat, dan tentunya seluruh tim KPLDH Sedinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara pembekalan tim KPLDH Sedinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Gubernur yang saat ini beliau menjadi Gubernur PLD Gubernur DKI Jakarta, para Kepala Sudin, Kepala Bidang di Rumah Dinas Kesehatan, para teman-teman saya yang saya cintai, tim KPLDH. Pak Gubernur, tim KPLDH ini merupakan pahlawan-pahlawan kita karena mereka langsung ada di lapangan dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Kami sangat bangga dengan kinerja mereka, di mana kinerja mereka merubah nilai atau mindset masyarakat pada kesehatan di DKI. Mereka bisa merasakan bahwa Pemda hadir di samping mereka dan hadir di masa-masa mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Sehingga kalau dilihat dari survei-survei yang dilakukan untuk kesehatan, untuk kepuasan pelanggan kita sudah mencapai 82%. Untuk fasilitas kesehatan kita sudah mencapai 75%. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua teman-teman yang saat ini memang perawat Pak, kemarin dokter, besok bidan. Jadi memang kita memberikan penguatan kepada mereka untuk memberikan semangat. Lalu kenapa tim ini terdiri dari 1 dokter, 1 perawat dan 1 bidan? Saya memang berdiskusi panjang dengan Ibu Menkes. Saya sampaikan, beliau menanyakan kenapa harus sampai dokter yang turun. Saya bilang, Ibu, tim ini nanti bertanggung jawab 1 tim terhadap 5.000 penduduk, di mana mereka yang akan bisa menjadwalkan, termasuk merubah mindset daripada masyarakat dari gaya hidup yang sembarangan saat ini menjadi budaya hidup yang sehat. Makanannya harus sehat, kegiatannya harus sehat, olahraganya harus ada. Ini semua bertanggung jawab terhadap tim tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ, tim harus bisa berkoordinasi dengan masyarakat, berkoordinasi lintas sektoral, karena kalau program itu tidak memberdayakan masyarakat, maka program itu akan berhenti sewaktu-waktu. Jadi pemberdayaan masyarakat inilah yang harus saudara-saudara capai. Apabila suatu daerah Anda menemukan masyarakat tidak punya jamban, kamu harus ketemu sama RT, ketemu sama RW. Kalau mereka nggak bergerak, naik ke lurah, camat. Bahkan saya izinkan saudara untuk melaporkan semuanya, tentunya dengan data yang benar kepada Pak Gubernur. Biar mereka bergerak untuk memperbaiki dan peduli kepada
kepada masyarakat. Jadi saudara bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi Anda harus mengubah gaya hidup masyarakat DKI yang saat ini sangat tidak baik. Yang kalian lihat bagus-bagus itu kan yang di depan saja, bangunan-bangunan yang besar. Coba kamu lihat di belakang-belakang bangunan itu, kampung-kampung kumuh dan miskin masih ada semua di sana. Saudara cukup tahu 45% daripada air di DKI tidak layak dikonsumsi, baik dari segi mineral ataupun bakteri. Makanya jangan heran kalau diare masih ada di sana sini seluruhnya. Dan orang beranggapan bahwa Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu airnya masih bersih. Padahal yang paling tidak bisa dipakai itu adalah di Jakarta Selatan. Memang kelihatannya bening, tapi kalau sudah diperiksa secara bakteriolog ataupun mineral, dia juga tidak layak dikonsumsi. Demikian juga saudara sudah tahu, 93% anak-anak kecil tidak mau makan sayur karena sudah terbiasa makan jangkut-jangkut. Tentunya ke depan ini akan menjadikan permasalahan. Bukan bonus demografi yang kita dapatkan, tetapi justru kita harus membiayai banyak hal yang terjadi di kemudian hari. Ini harus kalian baca, dan ini saudara-saudara harus pandai mengerti tentang hal-hal tersebut. Tidak hanya sekedar mengobati orang, tidak sekedar menolong orang, tetapi membalik budaya hidupnya menjadi budaya hidup sehat. Ini yang saya harapkan dari saudara-saudara. Makanya saya sudah pesan kepada Bu Chandra yang menjadi koordinasi dari saudara sekalian, bahwa ajarin teman-teman itu untuk mengubah gaya hidup. Kita butuh orang budayawan. Kalau kamu ketemu budayawan di lapangan, ajak mereka untuk merubah gaya hidup masyarakat. Mereka-mereka yang berkecimpung dalam kehidupan yang sehat, menanam makanan, menanam obat-obatan dan sebagainya yang di sekitar rumahnya. Buat di kampung-kampung itu mau menanam sayuran sendiri, kemudian sayuran itu bisa dikonsumsi. Banyak caranya. Kalau saudara tidak bisa melakukannya, nanti kita panggil dari pertanian untuk bisa mengajarkan teman-teman semua ke sana. Jadi itu yang saya harapkan sebenarnya. Bukan hanya sekedar untuk mengobati orang sakit, tapi sekali lagi merubah gaya hidup mereka. Pak Gubernur yang saya hormati, kita juga cukup tahu bahwa saat ini sampai dengan akhir April Jakarta mengalami deflasi 0,02%, di mana setelah kami lihat ada 3 hal yang menyebabkan deflasi, sementara nasional masih inflasi 0,73%. 3 bidang yang membuat deflasi tersebut. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah transportasi. Di dalam kesehatan, setelah saya lihat lebih dalam, ternyata belanja obat yang turun 0,2%. Jadi harapan kami betul-betul masyarakat Jakarta itu sehat. Demikian juga tempat-tempat pelayanan kesehatan sudah kita dekatkan ke masyarakat. Maka masyarakat dunia tidak perlu membayar transport yang jauh, membuat kemacetan dan sebagainya. Mereka cukup menyimpan uangnya baik-baik di kantong mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mereka jangan sampai kelebihan uang terus dibelanjakan belanja-belanja yang lain. Pak Jokowi sudah memesankan pada waktu Rakernas, beliau bilang tidak boleh orang tidak bisa membelikan gizi untuk anaknya, sementara beli rokok dia bisa. Beliau yang menyampaikan itu semuanya. Dan sekali lagi saya bangga mempunyai saudara sekalian di lapangan. Saya berdoa semoga saudara senantiasa diberikan kemudahan, senantiasa diberikan kelancaran di dalam menjalankan tugas-tugas saudara. Demikian sambutan saya, Pak Gubernur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bisa. Pak Kusme
Kusmedi beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan yang saya banggakan, Ibu Bapak, saudara-saudara, seluruh tim ketuk pintu layani dengan hati yang saya banggakan. Tim paduan suaranya bagus. Saya kaget, saya tanya ada Pak Kusmedi, ini siapa yang nyanyi, siapa yang bagaimana latihan dan sebagainya, gitu. Bagus banget, menggugah semangat dan penuh dengan optimisme. Ibu Bapak Saudara, kalau saya melihat tim paduan suara, itu saya bukan hanya mendengarkan suaranya, tapi saya amati wajahnya satu persatu. Saya lihat gesturnya, wajahnya, sorotan matanya. Karena apa? Karena orang nyanyi itu kalau dengan hati itu kelihatan betul. Kalau diresapi dengan hati akan kelihatan betul dari bagaimana sorot matanya, bagaimana mimiknya. Kalau nggak ada getaran hati itu, mimiknya itu datar, biasa saja. Tapi ini kan luar biasa. Kapan latihannya? Padahal sibuknya luar biasa. Jadi saya senang sekali. Ibu Bapak Saudara, tadi saya bilang Pak ada Pak Kusmedi juga. Saya tidak bisa lama di sini ya. Habis bicara nanti akan pamit karena setelah ini saya langsung ke Makobrimob untuk menjenguk Pak Basuki. Ya, saya Makobrimob untuk menjenguk Pak Basuki. Saya kirimkan salam saudara saya sekalian. Saudara, program ketuk pintu layani dengan hati ini adalah program yang digagas oleh Pak Basuki, dan program ini sangat brilian. Program ini benar-benar sangat bermanfaat. Program ini Pak Kusmedi ya sekarang menjadi acuan bagi seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota di bidang kesehatan, dan program ini akan menjadi program nasional. Berdasarkan hasil survei dan dari BPS, data dari BPS, tingkat kepuasan warga Jakarta atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jakarta itu mencapai 76%. Semuanya. Salah satu bidang pelayanan yang mendapatkan apresiasi dan mendapatkan skor yang paling tinggi adalah bidang kesehatan. Kenapa? Karena program dari Pak Ahok ini bisa merubah paradigma berpikir dari para pelaku kesehatan, utamanya dokter, bidan, dan perawat, serta jajaran birokrasi di Dinas Kesehatan yang benar-benar mengeterapkan pelayanan yang sepenuh hati. Karena spiritnya adalah kita semua pelayan masyarakat. Kita semua peduli kepada masyarakat. Dan kita melayani itu benar-benar dengan hati yang tulus, karena itulah kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Paradigma inilah yang dirubah. Salah satunya dengan program ketuk pintu layani dengan hati. Tadi disampaikan bahwa satu tim ini akan meng-cover 5.000 penduduk yang sudah menjadi kelompok sasaran kita. Siapa 5.000 penduduk? 5.000 penduduk ini adalah warga yang masih miskin,
tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat. Ke depan, cita-cita tadi sampai oleh Pak Kusmedi, ini akan kita turunkan satu tim itu akan melayani 1.250 penduduk, sehingga lebih intensif lagi. Orang kadang-kadang bingung, kenapa Jakarta deflasi, sedangkan yang lain inflasi. Tadi Pak Kusmedi menyampaikan. Kenapa? Karena kita bisa menstabilkan harga dan menekan pengeluaran dasar ya dari masyarakat untuk tadi pendidikan, kesehatan, harga barang-barang pokok. Dengan cara seperti itu, kita berharap ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin itu akan semakin mendekat. Jangan terlalu lebar. Ya. Kita bisa menurunkan tingkat ketimpangan itu yang diukur dengan indeks Gini rasio dari 0,41 sekarang sudah 0,39. Berarti ketimpangan itu sudah semakin mengecil. Karena ketuk pintu layani dengan hati, orang miskin tidak perlu membayar untuk mendapatkan hak kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan, Pak Kusmedi. Saudara-saudara, kenapa ini penting? Ya. Jadi ini sebagai satu hubungan saudara. Jangankan kalian, warga masyarakat yang sakit pun kita juga harus peduli. Karena kalian sekolah sampai lulus jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, itu juga bukan murni pengeluaran kalian sendiri. Itu juga ada unsur negara intervensi di situ. Anda semua mendapatkan subsidi sebetulnya. Kadang-kadang begini, kenapa sih kita seperti ini? Mohon maaf Pak Kusmedi, apalagi dokter spesialis, bidan, perawat, ini hati-hati. Karena kadang-kadang dia bekerja, ya itu namanya duit materi. Terutama dokter spesialis, ngapain saya turun ke masyarakat, habiskin waktu? Kalau saya praktek, duitnya banyak, betul nggak? Dihitung semuanya itu, lupa akan sumpahnya. Sumpah sebagai seorang dokter, sumpah sebagai seorang bidan, sumpah sebagai seorang perawat yang benar-benar mencurahkan tenaga pikirannya untuk membantu mereka yang terkena musibah sakit, dengan tanpa membeda-bedakan kaya miskin, dengan tanpa membeda-bedakan sukunya, agamanya, semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi ini tolong tanamkan dulu. Kenapa program untuk pintu layani dengan hati itu bisa berhasil? Karena saya cek di lapangan, mereka juga datang. Jadi, mengapa berhasil? Karena saudara-saudara sekalian, hatinya sudah tercerahkan, pikirannya sudah tercerahkan, maka tindakannya benar-benar melayani masyarakat tanpa menghitung-hitung berapa uang yang ada. Dengan kesungguhan hati, saudara-saudara mengerti penting. Basis kesehatan kita itu di level masyarakat, di level keluarga. Kalau keluarganya sehat, insya Allah anaknya juga akan sehat dan cerdas, keturunannya sehat dan cerdas. Maka kita langsung intervensi dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Tindakannya apa? Tindakan seperti ini supaya secara preventif dia bisa berpola hidup sehat, supaya dia tidak sakit, betul nggak? Supaya dia lebih cerdas. Upayanya preventif, bukan hanya preventif, tapi juga promotif. Apa yang Anda tanamkan di situ? Apakah hanya sekedar ngecek anak ibu sakit atau enggak, dicek, tes darahnya, dipegang-pegang panas atau enggak, dibuka matanya, blolok itu ya, mulutnya diblolok-blolok, lidahnya julur, apa itu saja? Tidak.
Saudara-saudara, yang perlu Anda sadari, ya, Anda bersama adalah sebenarnya siapapun yang masuk dalam tim, entah itu dokter, perawat, bidan, itu adalah menanamkan nilai-nilai, mentransfer nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Tadi Pak Kusmedi sampaikan, nilai-nilai tentang gaya hidup, betul nggak? Nilai-nilai tentang perilaku hidup, nilai-nilai tentang kebersamaan, keguyuban antar keluarga dan antar tetangga. Nilai-nilai seperti ini, perilaku seperti ini, nilai-nilai gotong royong seperti ini saya minta tanamkan kepada setiap rumah satu saja. Melalui apa? Melalui tadi periksa kesehatannya. Contoh kayak hidup, di sini kan ada narkoba, banyak loh. Jangankan orang-orang di sini banyak kenal loh. Tahu nggak? DBC, pola hidup bersih. Ini kan nilai-nilai yang harus kalian transfer kepada mereka. Bukan hanya mengecek kesehatan. Beda. Jadi jangan hanya diartikan ketuk pintu, layani dengan hati, sekedar ngecek kesehatan orang-orang tidak. Nah, oleh karenanya tim ini harus dibekali, di samping pengetahuan kesehatan juga dibekali berkomunikasi. Kan sudah punya pasti dokter, perawat, bidan itu kan kalau ngomong enak gitu loh. Bagaimana caranya merayu atau memberikan pemahaman kepada ibu-ibunya supaya anaknya suka makan sayur, ya kan? Bagaimana supaya anaknya juga suka makan buah-buahan. Tidak harus sayur dan buah yang mahal. Pepaya itu murah nggak? Murah. Buahnya pepaya. Oh, anak-anak itu harus makan buah. Seperti contohnya anggur. Aduh, mahal. Ya, jangan dong. Anggur dia pasti ngomong, gak punya uang, Bu. Jadi pepaya, apalagi yang murah bagus. Pisang, bagus nggak pisang? Bagus. Jangan beli apel, Bu. Apel yang impor. Beli durian, bahkan mahal. Apalagi yang murah kalau lagi musim mangga. Ada lagunya, ya paduan suara bisa itu pasti. Ada lagunya itu. Selalu disebut itu mangga, pisang, jambu. Kan begitu ya? Pepaya, mangga, pisang, jambu kan gitu ya? Bener ya? Belanja di pasar minggu, pasar minggu. Misalnya gitu. Sayur juga begitu. Sayur itu murah apa mahal sih? Murah. Nah, ini misalnya, betul. Penelitian mengatakan bahwa anak-anak kita tidak suka makan sayur dan buah, termasuk anak saya. Aduh, susahnya saya gitu. Aku media, kalau dia kecil tak cekoki gitu loh. Kalau besar parah rayu-rayu, nggak mau, ya sudah, buahnya saja, kan gitu ya. Sukanya apa? Bayamnya, sayur bayam itu loh. Ya, tiap hari kasih bayam terus. Lama-lama dia bosen kan? Bosen ya? Yang lain apa? Wortel, kasih wortel terus. Jadi begini. Jadi bagaimana sekali lagi? Bukan hanya ngecek kesehatan. Apa? Saya minta Pak Kusmedi, ketika Anda sudah mendata satu persatu itu, kemudian ini menjadi basis data. Kita harapkan kita nanti mempunyai peta berdasarkan data yang akurat, betul-betul sangat akurat karena Anda turun langsung ke rumah-rumah warga. Saya sering turun, di pintunya selalu ada stiker ya, ketuk pintu lain dengan ratu, banyak sekali ke situ. Yang saya datang berarti Anda datang ke sini. Tolong didata, basis data. Dengan cara seperti itu maka DKI punya peta data yang lengkap tentang derajat kesehatan dan perilaku kesehatan warga DKI. Dengan bayangin ya,
dengan populasi, populasi ya, dengan sampel yang demikian besar sekali, dan itu saya pikir sangat akurat, ya. Dengan responden yang gede banget, dan itu sangat akurat. Nah, kalau kita sudah punya peta itu, maka lanjutnya adalah kita menganalisis. Untuk apa? Untuk menyusun rencana kerja, sehingga rencana kerja kita betul-betul tepat, akurat, dan fokus pada masalah. Goalnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana membuat rakyat Jakarta itu sehat dan cerdas. Paham ya? Apa ukurannya? Gampang. Ukurannya masyarakat sehat dan cerdas itu apa? Gampang. Tingkat kematian bayi, ya betul nggak ya? Tingkat apa? Kematian ibu melahirkan, angka harapan hidup, dan seterusnya. Ya, ini adalah indikator masyarakat yang sehat dan cerdas. Oleh sebab itu mari, ya, kurang lebih 5 bulan ini kita tingkatkan ini, dan kita tunjukkan bahwa program ini betul-betul bermanfaat. Program ini betul-betul sangat dinantikan dan sangat disenengin, sangat diharapkan oleh masyarakat. Itu aja. Jadi ini selamat, saya berharap banyak kepada kalian semua, tetapi lebih daripada itu, sebetulnya yang berharap banyak pada kalian adalah saudara-saudara kita yang masih kekurangan, yang tinggal di pemukiman-pemukiman umum, itu saudara kita semua yang mengharapkan uluran tangan pemikiran kalian semua untuk melakukan ketuk pintu mereka dengan hati kalian. Ketuk pintu mereka, maksudnya pintu itu bukan pintu rumah gitu ya, pintu hatinya. Karena yang diketuk pintu hatinya, maka ketuknya juga dengan hati, supaya terbuka hatinya. Berikan wawasan bersama bahwa kita ini sebagai satu saudara, sebagai satu bangsa dengan satu tanah air. Tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bisa ya kira-kira ya? Sehingga nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebangsaan itu Pak Kosmini juga bisa masuk melalui Anda semua yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama bekerja, selama bertugas, semoga Allah SWT benar-benar meridhoi, memberikan kekuatan dan memberikan bimbingan kepada kita semua untuk melayani benar-benar warga dengan hati kita yang setulus-tulusnya. Terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Belum dibuka katanya. Maaf, kelupaan. Tadi sudah dibuka Pak. Sebenarnya sudah ya, tapi secara resmi belum. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kesehatan masyarakat dengan tema pembekalan tim layani ketuk pintu layani dengan hati secara